Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Karena kalau dokter pasiennya banyak sekali ngantri, Nggak itu ada ketanganan, Dok. biasanya dokternya kurang teliti. Nah, ada dokter ya yang praktek mulai dari jam 3 sore itu sampai jam 3 pagi, Franky. Nah? Ya, Itu pasiennya mau nungguin sampai jam segitu, Dok? Iya. Buset deh kalau saya mah. Nah, enggak, tapi memang kenyataannya begitu itu. Makanya sebenarnya kesian dokter ya, tapi kalau yang kayak begituan, bagaimana kamu bisa mengharapkan dokter itu bisa mengobati dengan benar? Karena ada satu penelitian ya di luar negeri. Ini penelitian ini hal yang biasa deh. Dilakukan penelitian pada dokter ronsen aja nih, bukan dokter yang di ronsen kan artinya resikonya lebih kecil kan. Dikasih dia baca ronsen kan, baca kasih ekspertise gini. Kalau udah dia ngerjain satu hari itu di atas 100, diagnosisnya ngaco. 100 pasien, Dok? 100 gambar. Oh, 100 gambar. Enggak, ini baru ngomongin nih yang kagak tindakan nih. Iya. Cuman analisa doang. Analisis gini. Di atas 100 begini, makanya ke atas dasar penelitian itu, dokter ronsen pun baca ronsen itu dibatasi. Ya. Dokter, ini dokter kasih kuliah nih begitu panjangnya sekarang udah 100 episode lebih kan, Dok ya? Nggak mau kasih ujian, Dok, buat anak-anak mahasiswa dokter nih. Ya nanti ya bukan ujian sih. Ya, jadi mungkin nanti saya kasih ilustrasi kasus. Kayak gitu terus ngecek nih. Terus apa yang mesti dilakukan atau apa yang perlu yang Anda lakukan kalau itu gitu. Cuman buat ini aja tahu yang kita ngomongin didengerin nggak gitu loh. Dia nonton nggak episode awal gitu ya? Nah, nanti di Ponten, Dok. Tapi di Ponten mereka ngerti nggak istilah saya di Ponten? Tapi jangan minta abis itu dapat dokter ya, gelar dokter ya. Oh, kasih Dok. Dokter khusus berlaku di podcast. Bukan, dokter HC. Honoris causa. Nah, Dok, ini kebetulan juga kemarin kan kita ngebahas masalah apa? Ozon. Ozon itu memang nanti yang ngejelasin kan ada yang nanti dokter mau undang tadi itu ya. Ada yang memang kita harus lurusin dari beberapa pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi ada juga yang langsung nanya ke saya. Nah, Dokter Jaya kan kemarin ngejelasin HNP itu adalah kekurangan oksigen. Nah, sebenarnya kekurangan oksigen dengan apa yang sebelumnya kita bahas di episode sebelumnya itu? Ya HNP ya. HNP. Itu hubungannya baik-baik aja atau sedang tidak baik-baik aja, Dok? Ya begini, ini saya mulai itu dengan ini awam ya. Biasanya tuh kalau orang awam bilang sakit pinggang, apa keluhannya? Sakit pinggang. Nah kalau dibilang sakit pinggang itu dokter akan melakukan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal biasanya di apa? Diperiksa biasanya kalau kita ke dokter tuh udah pasti itu rutin ya. Di bagian kita disuruh duduk, terus di pinggang kanan atau kiri dipukul sedikit gitu. SOP si dokternya nih ya? Iya, itu SOP normal lah. Kalau kayak gitu kadang-kadang orang bilang ngapain bisa diketuk gitu? Karena sebenarnya dari gitu dokter bisa tahu. Kalau diketuk tiba-tiba seperti menggerakkan sakit mendadak, nah itu ada kemungkinan batu. Jadi nanti diarahnya ke pemeriksaan batu ginjal. Seperti itu. Apalagi kadang-kadang orang karena salah posisi ya miring ke satu sisi, misalnya orang yang kerja di komputer sebelah kanan atau kiri gitu ya. Kadang-kadang posisinya seperti itu, ya bisa juga ototnya tegang. Jadi otot tegang. Nah otot tegang itu juga menimbulkan sakit. Kalau otot tegang ya dikasih obat penyeri penghilang pegal sakit. Nah itu obat nyeri. Tapi bisa juga karena HNP. Nah kalau HNP itu ceritanya lain. Kan kita waktu itu pernah cerita bahwa di kita dari kepala ini disangga oleh 33 tulang. Dari ujung sini leher sampai ke belakang itu 33. Nah di setiap kepingan tulang itu kupu tulangnya kayak gini ya. Di setiapnya tuh ada bantalan. Saya tuh mikirnya kalau tulang-tulang kita nih, Dok, yang menyangga itu kayak kita makan sop buntut ya, Dok ya? Betul, sama. Aduh. Nah, ada bantalan. Nah, dia kenapa dikasih bantalan? Supaya kita bisa nengok kanan dan ke kiri aja. Kalau olahraga bisa kanan ke kiri gitu. Karena itu dia harus bisa movable, gampang bergerak. Terbatas. Nah,
masalahnya di setiap antara tulang dengan tulang keluar saraf. Saraf jadi kanan, kiri keluar saraf. Nah, masalahnya bantalannya itu bentuknya itu seperti kayak kenyal-kenyal gitu, seperti tulang rawan. Nah, dia itu elastis, memang bisa bergerak gitu. Tapi karena misal kita sering angkat berat, bantalannya itu menjorok keluar, nongol. Nah, neken salah satu saraf. Nah, kalau ketekan misalnya saraf ke sebelah kiri, dia benjol ke sebelah kiri, dia neken saraf kiri, maka kita nyeri pinggang. Problem Biasanya, kiri. nah itu nyeri pinggang itu diawali dengan itu HNP namanya. HNP itu karena sarafnya ketekan sama bantalan tulang belakang. Tekan. Biasanya itu gejalanya sama, sakit pinggang di sini pinggang. Kemudian pantatnya kayak pegel satu sisi doang. Terus kemudian paha pegel bagian luar biasanya, kemudian ke betis pegel. Turun begitu makin lama makin ke bawah. Nah, kalau sudah sakit banget ya itu bisa bikin orang kesakitan luar biasa dan itu namanya HNP. Nah, jadi HNP itu karena saraf kejepit, sarafnya ketekan, kepencet lah. Nah, tapi kalau misalnya kayak lumbago itu, yang lumbago atau sakit pinggang gara-gara ototnya tegang, ya itu kalau ditanya kenapa bisa begitu? Ya biasanya terjadi karena ototnya itu berkontraksi terlalu berlebihan, terus kemudian jadi nggak bisa balik, tegang nggak bisa balik. Nah, salah satu yang membuat itu dia jadi sakit adalah karena kurang oksigen. Makanya kalau dia dikasih ozon, itu dia membaik. Sebaliknya juga kalau orang yang HNP pun kalau dikasih ozon dia membaik karena salah satu penyebab orang jadi sakit itu karena kekurangan oksigen gitu. Jadinya nggak sesuatu yang bertentangan sih sebenarnya. Hubungannya baik-baik aja, Dok. Ya, baik-baik. Tapi aja. Dok, kalau digebukin nggak ada yang sakit, Dok. Gimana, Dok? Ya berarti cuma ototnya doang. Oh, saya pikir digebukin sampai sakit, Dok. Enggak. Kalau sakitnya bukan sakit gara-gara pukulan ya, Frank. Iya. Seperti menjalar gitu loh. Ya, saya pikir kalau saya jadi dokter, Dok. Sakit nggak? Dok. Nggak berasa, sok banget gitu. Gebukin sampai bok gitu. Dan gebuknya bukan pakai martil ya, bukan martil lo, bukan pakai tangan nih, pok gitu loh. Ringan aja. Cuman ini, Dok. Ini saya mau hari ini kita coba ngebahas masalah dokter sama dokter nih, Dok. Kan dokter sama dokter dalam tanda kutip nih, Dok ya. Kita sebutnya jualan. Jualan ilmu nih, Dok ya. Nah, jualan ilmu ini mohon maaf bukannya mau menyinggung profesi dokter. Kita sebutnya sama aja kayak kita punya toko. Ya. Toko itu kan ada yang laku, ada yang nggak laku. Ya. Begitu juga dokter nih, Dok. Ya. Padahal kan sekolahnya sama di UI, di Undip ataupun di Surabaya, kayak di UGM yang gede-gede. Ada yang dokter itu kemudian laku, dalam tanda kutip pasiennya banyak terus. Ada lagi yang biasa-biasa aja. Nah, dokter ngelihat fenomena ini seperti apa? Bagaimana sih sebenarnya, Dok? Nah, sebenarnya gini, kalau kita bahas itu mesti dibahas satu persatu, Franky. Pertama, satu persatu hasilnya satu, Dok. Jadi begini, maksudnya gini, kayak sekarang contoh deh ya, kamu pergi ke mall. Ya. Mau nyari baju. Nah, itu dia makanya saya Kan bilang. ada Uniqlo, ada H&M, segala macam. Nah, masalahnya ada toko yang kita langsung begitu lihat kita mau masuk ke dalam. Kalau soal toko baju saya jarang beli, Dok. Dibeliin saya, Dok. Enggak, tapi ada toko yang begitu kita lihat kita masuk aja segan, Franky. Ya, sama kayak restoran, Dok. Restoran kalau saya pilihnya gini. Saya liatin kalau restoran itu sepi, Dok. Saya nggak berani masuk. Khawatirnya masakannya, istilah makanannya udah lama. Nah, masalah tempat nih, Dok. Ada dua kemungkinan nih, Dok. Sama aja kayak kita ke toko kan, Dok ya. Kalau kita ngeliatin, wah tempatnya yang mewah segala macam, kita udah mikir duluan. Takut. Tarifnya berapa nih, Dok? Iya. Iya kan? Nah, satu hal lagi, ada satu yang ngeliat lagi, orang tuh ngeliatnya gini, tempatnya enak nih, disuruh nunggu juga berjam-jam nggak apa-apa deh gitu ya. Nah, itu faktor. Karena kalau misalnya kita lihat tokonya terang, terus kelihatan ada display, ada display, terus kemudian ada itu salesnya nggak terlalu banyak, kita datang dia senyum gitu lah, mungkin nggak banyak negor, nggak segala macam, kita familiar masuk ke dalam. Betul. Tapi kalau tempatnya misalnya gelap, surem gitu loh, terus nggak rame seperti kamu bilang, bawa kemenyan, waduh, orang nggak mau datang, Franky. Betul. Nah, itu salah satu faktor. Saya pernah dulu ada satu teman saya, dia praktek di Medan.
Dia masuk ke dia punya tempat praktek, wah dia bikin mewah, Frank. Kenapa? Dia bikin jadi datang, terus langsung di depan ditanya mau berobat yang biasa apa yang VIP. Nah loh, dokternya sama. Dokternya sama. Dokternya itu juga mau VIP apa enggak? Saya bilang apa bedanya? Kalau dokter yang VIP tarifnya lebih mahal. Masuk ke dalam, di dalam ada dispenser, ada kulkas, ada segala macam. Betul, duduknya tuh sofa, Frankie. Iya. Nah, masuk ke situ terus masuk ruang prakteknya. Ini dokter yang sama nih, Dok ya. Dokternya sama. Di ruang praktek di tempatnya bagus, mungkin ada gambar Blackpink kan nggak tahu deh. Tapi pokoknya pasien tuh nyaman dan dia gitu. Nah, seperti dan sampai misalnya pasien datang, oh saya gini-gini langsung diambil darah, langsung dia cucuk, langsung diperiksa, dia ada labnya sendiri di dalam. Oh, aduh. Pasien bayar mahal, worth it. Ya. Tapi Untuk kalau yang biasa, ya ruang praktek biasa seperti dokter standar lah. Ada meja, ada dokter, pasiennya di situ dia periksa biasa. Kursi tunggu mikrolet gitu, Dok ya, depan gitu ya. Mungkin misalnya contoh tensi, suhu gitu, suster yang ngerjain. Tapi kalau yang di sebelah situ dia yang ngerjain. Nah, pelayanan itu sangat pengaruh, Frankie. Kalau yang beda dokter sih itu saya pernah ngalamin, Dok. Ya. Di satu rumah sakit jantung di Jakarta yang cukup populer. Saya ditanya, punya BPJS? Saya bilang punya. Terus kemudian mau ikut yang BPJS atau yang eksekutif? Yang BPJS saja. Kalau BPJS itu antriannya segitu panjang. Buset. Kapan saya nyampainya ke saya agak siang? Ya udah deh eksekutif aja deh. Itu sama aja kalau sekarang misalnya ya poli biasa. Oh mau kencana sebelah sana. Ya di Kencana itu ada kafe segala macam gitu. Nah, kalau sekarang ada tambah satu lagi, Frankie. Wifi-nya kenceng apa enggak? Kalau wifi-nya kenceng pasti datang ke situ, lama-lama juga nggak dipanggil juga dia sedang aja gitu loh. Dapat wifi gratis. Kuota gratis. Gak itu sama, makanya sampai ada yang bilang namanya restoran sekarang yang dijual bukan makanan. Jadi dokter aja sampai sekarang jual servis di luar pada ilmunya sendiri, Dok ya. Nah, ya ke toko. Begitu masuk belum apa-apa ditegur sama pramugarinya. Pak, Bapak mau nyari apa? Loh kita lihat aja belum gitu. Kan kita nggak nyaman. Nah itu jadi front desk-nya itu sangat penting. Atau terlalu dicuekin, Dok. Ya, atau datang dicuekin. Ya, kalau kayak saya kan tampang supir akap, Dok. Begitu datang dicuekin, kayaknya nggak mampu beli, Dok. Nah udah gitu masuk ke dalam. Tempat duduknya, tempat nunggunya tidak nyaman kelihatannya. AC-nya kagak ada. Nah itu sangat pengaruh, Frankie. Itu satu. Yeah. Jadi penampilan luar dan pelayanan. Saya pernah, Frankie, ada pengalaman nih. Pasien cerita, Dok, kalau saya berobat ke situ, nggak pernah kalau sakit sih nggak ke situ. Kenapa? Oh kalau ke situ saya cuma buat bikin surat keterangan sehat doang. Saya bilang kenapa? Di situ kalau sama dokternya nggak cerita macam-macam, persis seperti surat keterangan sehat tuh kalau kita bikin SIM, Frankie. Ya begitu aja gitu loh. Karena ya memang cuma buat keluarin surat. Iya. Saya bilang, kenapa kamu ngobrol sih? Saya nggak percaya dokter sama dokternya. Kenapa? Itu yang namanya front desk itu bagian admin segala orang bencong semua katanya. Aduh, sampai itu diperhatiin, Dok, maksud saya, Dok. Itu pengaruh, Frankie. Padahal kan itu nggak ada urusannya sama si dokternya gitu kan. Nah, sekarang kan yang satu, kedua tuh image. Ada satu rumah sakit, ya. Oh, dia komplain dokternya, aduh, kalau di sini tuh kita tuh pasien tuh susah. Kenapa? Image-nya rumah sakit itu adalah image rumah sakit yang lower class, middle lower. Jadi pasien datang bawa Mercy, Frankie. Begitu datang situ, siapa yang sakit? Ini pembantunya, dia rawat gitu. Habis itu bapaknya pergi. Bapaknya kemana? Dia pergi ke rumah sakit lain yang mewah, Frankie. Karena buat dia kesannya itu adalah rumah sakit untuk yang lower class. Nah, seperti itu. Makanya sekarang ada beberapa rumah sakit tuh ya menerapkan sistem dua muka gitu. Ada bagian yang eksekutifnya, ada yang biasa. Jadi, nah, sekarang malah bukan itu. Biasanya itu ada dua, BPJS dan non-BPJS. Walaupun secara teoritis dokter tuh nggak boleh membedakan. Betul. Itu, Frankie. Tapi itu yang pertama. Makanya saya terus terang gini, Dok. Saya tuh punya BPJS kesehatan, tapi jarang saya pakai walaupun saya mengalami gangguan kesehatan karena ya masih belum begitu membuat kita nyaman ya, Dok ya. Nah, tapi ini ada hal yang lebih ya kalau bahasa politiknya mengerucut katanya, Dok. Pertanyaan saya berikutnya. Di rumah sakit, tempatnya sama, bagusnya segala macam. Dokter spesialisnya banyak berentet. Ditanya tuh,
Bapak mau ke dokter spesialis yang mana? Nah, Terus saya nanya, apa bedanya? Yang ini bagus, pasiennya banyak. Jadi si front desk itu jadi salesnya juga, Dok. ya. Nah itu mungkin salah satu yang menyebabkan dia Iya. jadi lebih laku Jadi kali, Dok ya. pertama tampilan luar, kedua itu pelayanan. Layanan. Dan bagaimana front desk-nya itu bisa ramah sama orang. Nah, Gitu. yang ketiga pertanyaannya adalah kemudian kalau misalkan si front desk-nya kan terserah Bapak mau yang mana? Kan kita dikasih opsi itu, Dok, pilih. Nah, kita nggak dikasih juga itu. Kita kali pertama mungkin kita nggak tahu, tapi begitu kali kedua kita lihat kok ini dokter A ini banyak pasiennya sampai istilahnya kita nunggu banyak. Nah, dokter B itu sampai dia nungguin pasien terbalik, Dok. Ya. Nah, itu kira-kira kenapa bisa sampai seperti itu, Dok? Belum masuk ke situ, Frank. Belum masuk? Baru masuk front desk. Oh, iya Kan sih. saya bilang dari gedungnya itu pengaruh. Karena kalau gedungnya mahal, orang yang kurang mampu, lihat gitu, saya nggak berani masuk. Dokter lupa, otak saya sering loncat. Jadi saya bilang, itu tampilan pertama. Biasanya orang kecenderungannya, kalau liatin ini kayaknya kliniknya biasa-biasa aja nih, praktek dokter biasa-biasa aja. Gue ya uang gue cukup untuk ke situ, dia ke situ. Tapi kalau misalnya gedungnya udah terlalu mewah, orang yang miskin nggak berani, Frankie. Betul. Nah itu. Tapi ada satu lagi yang barangkali soal masalah sistem, itu adalah dia nerima pelayanan BPJS nggak? Kalau sekarang pengaruh, Frankie. Begitu dia masuk bilang, sini menerima BPJS nggak? Oh enggak gitu. Mungkin dia nggak kerja jadi berobat. Iya. Dia nerima asuransi nggak? Dia kerja sama asuransi itu pengaruh, Frankie. Asuransi yang mana lagi? Asuransi yang mana? Yang ini, oke berarti gua bisa gitu. Nah itu pengaruh. Jadi di awal itu. Terus yang kedua tuh orang-orangnya harus ramah. Makanya biasanya kalau punya klinik atau rupa praktek, jangan lupa taruh orang di depan. Itu orang yang ramah, yang senyum, melayani dan segala macam gitu loh. Jadi itu pengaruh banget. Nah yang kedua itu mulainya sistem. Nah sekarang kebayang ya, kamu pergi berobat ke dokter. Dokter, begitu datang daftar nama Frankie. Iya. Kedua kali besok dia bikin, begitu masuk ke dokternya cuma nanya, dia nggak nyatet. Nggak nyatet, Frankie. Atau dia nyatet pakai kertas doang, kertas folio. Dia catat gitu di selembar kertas gitu loh. Terus nanti besok kalau kamu berobat lagi, di front desk tanya lagi, Bapak udah pernah berobat? Oh, udah pernah. Dia kan nggak nyari status, Frankie. Tunggu Bapak, tunggu deh. Nggak pakai sistem, nggak ada sistem tunggu, nomor segala macam. Lama-lama kamu pikir, sampai di sana mah dokternya kan lupa pasti satu hari pasien 20, 30. Dia datang, Bapak siapa ya? Dokternya lupa. Terus udah gitu kamu udah ngomong, saya alergi penisilin. Dokternya nggak ada catatan. Kira-kira kamu berani nggak datang lagi ke situ? Itu sistem loh, bukan dokternya. Sistem. Jadi kamu pasti nggak mau. Tapi kalau masuk ke klinik, langsung dimasukin komputer, data kamu komputer gitu ya, dikasih. Nih begitu sampai di sana, dokternya punya status buku atau pokoknya itu ya status yang bagus lah di status itu. Jadi semua gitu begitu kamu datang bilang, oh ya Bapak dulu yang datang sekian, saya udah kasih obat gini, ini gimana Pak efeknya obat gitu kan? Itu sistem, Frankie. Terus dia ketik gitu. Terus ya gimana? Ya kalau langsung kamu ambil obat dari situ. Kamu bisa juga ambil di sana, langsung diklik, kamu datang ke situ dia udah. Sistem itu akan membuat pasien akan balik lagi, Frankie. Karena dia jadi trust sama nyaman ya, Dok ya. Ya. Jadi sistem. Jadi harus ada rekam medis. Apalagi kalau rekam medisnya elektronik, dia datang begitu datang, Bapak udah pernah kesini? Udah pernah. Namanya siapa Pak? Namanya ini. Nomornya tahu enggak? Ada kartunya enggak? Oh saya nggak bawa. Tanggal lahirnya berapa? Ya. Ketik-ketik langsung keluar, langsung diambil. Nah ini Bapak statusnya. Statusnya langsung di depan meja dokter. Ya. Jadi waktu pasien datang dia udah tahu riwayatnya pasien. Nah itu sistem, Frankie. Membuat orang percaya. Nah yang berikutnya ini pelayanan, Frankie. Jadi prinsipnya begini, kalau orang datang ke dokter, ya itu dokter itu sudah diajarkan sebenarnya bagaimana bersikap sebagai seorang yang menghadapi orang sakit. Nah dokter itu harus nggak boleh cuek, dokternya. Jadi begitu datang, Pak, selamat siang Pak, silakan duduk Pak, gini-gini apa keluhannya. Kita belum apa-apa juga udah rasanya adem sama dokternya. Dia ngomongnya ramah gitu. Dan kemudian apa?
dia ngomong ramah, dia dengerin, pasien yang ngomong nggak dipotong-potong, dengerin gini, iya Pak, gini-gini, terus tanya lagi. Pasien tuh sebenarnya ya kalau seorang dokter sama pasien itu dia mau dengerin, itu sebenarnya separuh gejalanya udah sembuh, Franky. Belum ngobatin loh. Separuh tuh udah sembuh karena pasien itu sebenarnya datang ke dokter tuh mau didengerin, Franky. Dengerin, dan setelah dengerin dia bilang, dia tanya-tanya begini-begini, kemudian oke Pak, saya periksa dulu ya Pak, Bapak silakan baring di situ. Ya udah baring, udah selesai Pak, buka bajunya misalnya. Oke, dokter yang datang dia periksa, sebelum periksa pun dia ngomong, Pak, saya akan ketuk dada Bapak ya. Saya ketuk dada Bapak ya, nggak sakit kok Pak. Dok. Waktu periksa perut, Pak, perut saya tekan sedikit ya, kalau sakit bilang ya. Nah, dia komunikasi. Kalau kamu ketemu dokter itu, periksaannya misalnya sampai 15 menit, 30 menit, kamu besok-besok cerita nggak ke orang? Dokternya itu ramah loh, teliti loh, dia gini, sudah gitu, sakit ngapa gini-gini. Apalagi kalau dia melakukan segala macam tindakan atau pemeriksaan. Oh, ibu nih kayaknya mungkin hamil Bu ya, saya periksa kehamilan Bu. Iya, oke, periksa gitu. Nah, pasiennya yakin. Dan itu udah pasti akan ngomong ke orang-orang, dan itu pasti dokter itu kan rame. Makanya di kedokteran itu salah satu pelajaran yang kita berikan pada dokter adalah bagaimana seorang dokter bersifat empati sama pasien. Mau dengerin. Bukan simpati ya. Kalau simpati kamu ngomong saya dengerin. Tapi saya nggak ikut-ikut emosi. Nggak aktif. Tapi kalau empati itu dia sakit sampai gimana Pak gitu. Sampai Bapak nggak bisa gitu. Aduh kasihan juga Bapak gitu. Itu empati namanya. Nah kalau kayak gitu pasien, karena faktor pertama adalah impresi pasien, dokter ini perhatian nggak? Bukan pinter, Franky. Dokter pinter tuh belum tentu pasiennya banyak. Kalau dokternya cuek, dokternya nggak komunikatif. Nggak komunikatif, dia nggak nanya-nanya, pasien datang langsung duduk. Oh, apa Bu? Sakit kepala. Dia pasien ngomong apa dia nggak dengerin, dia langsung korek-korek. Nih Bu, beli resep. Nah, next pasien, gitu ya. Next. Nah, itu udah pasti nggak bakal rame. Makanya saya udah bilang selalu ke mahasiswa, kamu tuh jadi dokter tuh tidak perlu pinter-pinter banget. Karena pinter itu nanti akan terjadi dengan sendirinya karena pengalaman. Makin banyak pasien yang kamu tangani, kamu makin pinter. Tapi satu, bersikaplah sebaik mungkin pada setiap pasien. Di sininya tuh harus ada keinginan, saya tuh mau bantu pasien. Saya mau nolong pasien. Makanya saya pertama dengerin lu masalahnya apa. Udah masalah apa, baru saya kasih solusi. Nah, dokter yang benar ya, setelah diperiksa kalau dia misalnya belum tahu penyakitnya, dia harus terus terang, Franky. Bilang, Pak, begini-begini, kayaknya sih liver Bapak agak bengkak ya. Nah, terus ininya begini, tapi Bapak ada darah tinggi juga sedikit, tapi saya masih belum ada kepastian gitu. Nanti Bapak periksa lab dulu ya, nanti saya putuskan belakangan gitu. Ada beberapa penyakit yang langsung bisa dia tahu. Tapi yang sebagian besar kalau jadi dokter kalau nggak tahu pun dia akan ngomong, Pak, saya mau tahu nih liver Bapak bengkak tuh karena apa? Periksa lab dulu Pak ya, gini-gini, Bapak periksa lab, nanti kalau hasilnya udah ada hasilnya, Bapak mau dikirim ke rumah apa dikirim ke saya? Oh, dikirim ke dokter aja. Oke, nanti kalau itu nanti Bapak datang lagi 3 hari lagi. Nah, itu komunikasi, Franky. Nah, jadi pasien tuh tahu apa perkembangan. Kalau dia bilang, wah ternyata Bapak sih sakitnya tipes Pak. Saya akan kasih obat begini-begini nih. Nanti 3 hari Bapak balik ya. Kalau misalnya Bapak ada alergi, gatal-gatal segala macam, Bapak telepon saya aja. Atau telepon ke klinik, nanti saya akan kasih apa yang mesti dilakukan. Nah, kalau komunikasi itu jalan, Franky, percaya deh, dia pasti rame pasiennya. Karena itu menjadi dia nggak usah promosi, Franky, karena pasien itu kan promosi ke keluarganya. Sama dokter itu mah teliti, dokter itu mau dengerin, dokter itu ramah gitu loh. Dan itu bukan soal pintar, Franky. Ya itu makanya saya sih biasanya kalau ke dokter tuh gara-gara disuruh sama keluarga. Udah ke dokter periksa. Begitu sampai dokter saya sembuh loh dok. Serius karena saya paling nggak mau ke dokter. Nah itu jadi kebanyakan sugesti kali dok ya di situ ya. Faktor sugesti itu namanya placebo effect. Nah. Even kalau kamu udah yakin sama dokternya, dokter ini teliti mau dengerin gue, terus dia ngomong gini-gini periksa dia gitu-gitu. Dia dokter apapun ngomong apapun kita percaya. Satu, hasil pengobatan tidak akan pernah sempurna kalau pasiennya tidak percaya sama dokter. Satu. Itu paling utama. Jadi sepintar bukan soal pintar. Pasien percaya nggak? Kalau pasien percaya tuh lu udah 50% sembuh. Yang tadi dokter bilang ya, 50% sembuh. Jadi intinya kan gini dok, dokternya itu kayak tadi dokter bilang, dokter tuh nggak bisa kita bilang nggak pintar. Mungkin semuanya pintar dok ya. Tapi kan banyak enggaknya tuh tergantung daripada tadi orang tuh mau
membuat pasiennya tuh ngerasa percaya apa enggak, nyaman gitu ya. Nah, hebatnya kan apa? Efek domino ya, Dok ya. Iya. Nah, tapi tahu nggak, Frankie? Dokter itu kan bukan orang yang tahu segalanya, Frankie. Dokter itu kedokteran itu belajarnya lama, 6 tahun. Nah, 6 tahun itu ilmunya tuh banyak penyakit tuh ratusan, Frankie, bisa ribuan. Nah, dia belum tuh kenal. Mungkin dia tahu penyakitnya, dia nggak tahu obatnya. Dokter ngomong ratusan, saya jadi ingat iklan, Dok. Apa? Itu coklat. Berapa lapis? Ratusan gitu, Dok. Oke, terusin, Dok. Enggak, jadi kadang-kadang dokter pun mungkin dia tahu diagnosis ini, tapi obatnya apa dia nggak tahu. Sudah gitu pasien bilang, saya udah ke dokter ini dikasih obat gini-gini. Dia sebut obat, dokternya juga mungkin nggak tahu. It's no problem, nggak masalah. Tapi dokternya itu harus menjaga kepercayaan pasien. Ini pengalaman saya ya, waktu pertama kali saya baru lulus. Saya kerja di klinik. Di belakang itu saya punya buku perpustakaan banyak, buku-buku. Buku yang utama-utama tuh tebal-tebal textbook ya. Itu zaman dulu tuh, Dok ya? Zaman dulu belum ada si kotak pinter, Dok. Ada gituan, terus ada buku yang jelas ada IMS, Frankie. IMS tuh buku obat-obatan. Ya, obat ini efek sampingnya ini nggak perlu dimakan sama obat ini gitu loh. Kan kita dia bilang gini-gini. Oh, Dok, habis makan obat itu saya bengkak gini-gini. Ya, biasanya habis gitu ya kita dengerin pasien udah gitu. Oke, Pak, sebentar Pak ya. Ini kebetulan saya mau ke belakang nih. Ke belakang. Bentar Pak ya, ke belakang dulu. Ke belakang sih, bukan ke belakang, Frankie. Baca. Cari contekan. Loh iya, karena kan daripada kita ngomong salah sama pasien tuh, ngomongan dokter tuh pasti masuk ke kepala. Iya. Dalam. Penyebabnya begini, gini, obatnya begini, dosisnya harus segini, nggak boleh dimakan sama obat gini. Udah keluar 50% diagnosanya berdasarkan informasi si pasien. Ya, itu di awal. 50% solusinya dokter setelah ngarepe. Nah, gitu itu kan di awal tuh harus begitu, nggak ada masalah. Nanti one day kita kan pintar sendiri. Tapi it's no problem. Dan ngomong ke depan kan udah ini. Oh, Bapak makan obat itu ternyata Pak ya sebenarnya Pak itu bukan salah obatnya. Tapi obat itu memang punya efek samping. Efek sampingnya bisa bikin kaki bengkak. Ya kalau Bapak mau nggak ini ya dosisnya dikurangin aja segini. Misalnya kayak gitu loh. Jadi adalah selalu komunikasi. Dan satu, kalau dokter sudah diagnosis, dokter harus menceritakan semua alternatif pengobatan. Jadi dokter itu bukan dalam posisi menentukan. Dia kasih beberapa alternatif. Begini, Pak, Bapak diagnosis begini, dasarnya ini, begini. Nah, sekarang kalau secara teoritis, Pak, obat yang paling bagus adalah obat ini. Obat gini, efektivitasnya sekian persen, Pak, begini, tapi dia punya efek samping begini. Tapi itu mungkin ini saya nggak bisa kasih Bapak, karena Bapak kencing manis, karena dia bisa ningkatin gula. Ada obat kedua, begini. Mesti diceritain begitu. Akhirnya pasien bilang, jadi saya resepin ini Pak ya. Oh iya oke Dok. Tapi nanti kalau misalnya nggak cocok, nanti Bapak boleh WA saya. Kalau misalnya ada efek samping gatal atau apa gitu. Nah, dengan cara seperti itu si pasien tahu kalau dia bilang dokternya, ini Bapak penyakit gini. Ya mohon maaf Pak, saya ini udah nggak bukan di luar kewenangan saya karena dia terlalu spesialistik. Bapak saya perlu kirim ke dokter spesialis. Bapak rumahnya dekat mana? Di sini. Bapak biasanya ke rumah sakit mana? Ke rumah sakit sini. Oh, di situ kebetulan tuh ada teman saya yang spesialis itu. Bapak mau ke situ, saya kasih surat rujukan. Oke, udah. Kita kasih. Nah, seperti itu. Nah, kalau dokter komunikasi begitu, pasien tuh terima dan selalu nganggap dokter itu pintar, Frankie, walaupun dia merujuk pasiennya. Ya, memang kadang-kadang kita kan begitu, Dok. Kita percaya sama dokter nggak dokter karena dokter itu mau ngejelasin apa enggak. Kadang kan yang tadi dokter bilang tuh, begitu kita ngomong apa-apa dia nggak ngomong. Ya udah nih, yang ini. Saya lagi mikir-mikir, ini saking pinternya apa saking nggak taunya gitu kan? Akhirnya kita nggak balik ke dokter itu, Dok. Nggak, tapi salah, Frankie. Mungkin kamu salah masuknya. Kenapa, Dok? Oh, situ dokter. Kamu baca dokternya aja, di belakangnya ada hewan, Frankie. Oh. Ke dokter hewan ini biasanya kan nggak bisa ditanya, Frankie. Tapi kan saya punya sifat hewan juga, Dok. Jadi saya bilang makanya dokter paling pintar itu dokter hewan. Frankie nggak usah ditanya, dia bisa diagnosis. Saya mau ngomong tapi takut salah, ada nggak usah sebutin. Nah, jadi kita tadi Dok, jadi si dokter ini dia memang istilahnya bisa membantu kita memberikan solusi-solusi termasuk harga kan Dok ya? Iya. Obat yang paling mahal, obat yang paling bagus dan obat yang nggak, kadang-kadang dokter yang baik juga harus tanya, Pak ini gini, ada obat yang paling bagus ini Pak, ini obat patennya Pak, gini. Cuman obatnya rada mahal, Pak, satu tabletnya 20.000. Nah, kira-kira Bapak keberatan nggak gini? Karena Bapak harus makan 20 misalnya, ya kan?
Ya dok gini. Oke, tapi ada alternatif kedua. Ini ada me too drugs, obatnya ini, jadi ini lebih murah. Tapi kalau bapak mau yang lebih murah ada, ini obat generik misalnya. Iya efeknya sih ya oke juga pak, tergantung gitu kan. Kalau bapak nggak pernah makan obat sih biasanya oke aja gitu loh. Jadi dikasih gitu. Karena seorang dokter misalnya contoh deh, kamu pergi ke dokter dia segala macam pelayanan bagus. Kamu miskin nih, bukan ada miskin ya, uangnya kurang. Ya. Misalnya gajinya cuma UMR. Dikasih obat yang harganya 1 juta Franky. Itu pernah kejadian loh, begitu dia ke apotek, waduh, wah nggak punya duit, ya ditebus separuh deh katanya. Nah, iya itu gimana tuh dok? Tebus separuh? Iya itu karena komunikasi nggak jalan Franky. Sebenarnya kalau dia udah dikasih tahu kan dia udah tahu, Pak ini nggak boleh separuh Pak ya, Bapak harus makan full. Kalau Bapak nggak gitu, saya resepin obat yang lebih murah sedikit, tapi isinya sama. Obat tuh mahal banget dok. Saya pernah dikasih buat keluarga saya yang sampai 50 juta. Iya ada. Tapi sebenarnya saya balik lagi, kamu udah lupa lagi tuh. Sebenarnya kagak ada obat yang mahal, yang ada uang kamu kurang. Aduh, benar kali dok. Ya, tapi maksudnya itu menunjukkan komunikasi yang kagak jalan sama dokternya. Karena dokter gini, sekarang ngebayang ya, orang-orang dari kampung nih, ya nggak punya uang lah. Datang ke dokter, dikasih resepnya 1 juta. Apa yang terjadi, Frank? Kalau dia masih tebus separuh, masih mending. Separuh pun dia kagak, aduh mahal begitu. Kalau gitu gue bisa gue nunggu panen dulu baru bisa beli obat. Dia bawa ke rumah, Franky. Dibakar itu resep. Dikasih air, Franky. Terus diminum airnya. Sembuh, Franky. Sembuh. Nggak disembur dulu, dok? Nggak, sembuh. Sekarang saya mau nanya, kenapa sembuh, Franky? Ya, sugesti, dok. Lah, takut sendiri gara-gara obatnya terlalu mahal dia nggak berani beli. Nah, sebaliknya saya kasih tahu sebaliknya nih, karena itu dua. Kalau kamu pergi nih, saya dulu pernah praktek di WTC, Franky. World Trade Center. Bukan WTC di Sudirman. Oh. Praktek di lantai atas, klinik. Yang datang itu direktur, Franky. Direktur, manajer, paling sedikit manajer lah. Dia biasanya berobat tuh siang hari. Waduh, Franky, itu orang-orang pintar semua kan. Kita di situ praktek dokter. Kalau kamu pakai baju dokter yang lusuh, dia nggak bakal percaya sama kamu. Pakainya jas, Franky, baju dokternya yang keren, jas tapi warnanya putih. Begitu datang ngomong nih sama pasien, dia bilang, dok saya sakit begini, saya sakit bipolar dok. Loh, dalam hati loh, gue belum ngomong lu udah bipolar sendiri. Ya tanya dari mana? Ya dari Google dia. Nah, dia gitu. Kita kasih obat begini. Dia sebelum ngasih obat nih, diagnosis. Dokter, atas dasar apa dokter kasih diagnosis itu? Nah, di situ itu makanya karena dia pasiennya pintar-pintar begitu, saya sediain lab di situ, Franky. Karena saya belajar dokter, kamu yang bukan belajar dokter gitu. Enggak, saya lab. Misalnya orang kencing nanah. Saya ambil tuh cairannya, saya hapus di preparat, saya warnain di belakang. Bentar Pak, saya warnain sebentar Pak. Saya punya mikroskop di situ. Saya gini nih Pak. Sini Pak. Nih Bapak lihat nih. Ini ada 2 biji kopi Pak. 2 biji kopi dulu. Ini GO Pak. Namanya Neisseria gonorrhoeae. Dan kenceng-kenceng gitu dok. Ini Neisseria gonorrhoeae. Oh jadi benar-benar positif loh. Iya positif. Jadi gimana? Ya nggak apa-apa harus minum antibiotik. Nah udah antibiotik saya bilang ini saya suntik Pak Yesu. Dia bilang yang dokter suntik apa? Begini. Terus dia bilang harganya berapa? Terpaksa saya buka IMS, saya bukan jualan obat, saya bilang harganya sekian. Dok, segitu murah amat, mana efektif katanya. Nah, kalau orang yang seperti itu kita harus kasih obat yang mahal, Franky. Kadang kan dikasih obat murah dia nggak percaya. Walaupun itu obat yang dia bilang ini obat murah begitu mana bisa itu, gua pindah ke dokter lain. Nah, makanya dok. Masalah murah dan mahal tuh dok. Ini ada satu kasus dok. Orang mau di bedah kecil dok ya. Dia bilang, Bu, ini saya kasih anestesi lokal aja ya. Saya nggak mau, sama dokter dia bilang. Kenapa ibu nggak mau kasih anestesi lokal? Saya mau anestesi yang import gitu. Gitu. Lo enggak, jadi maksudnya penawaran juga beda. Nah sekarang contoh di UGD nih Franky. Orang masuk dengan dia jatuh terus ada luka gitu, lukanya cuma kecil lah 2 cm.
Dari pakaiannya keren. Wah, pakai perhiasan gitu orang level up lah. Jet set lah ya. Begitu datang, Pak, Ibu, saya jahit ya. Ya, dokter. Salah, Frankie. Terus? Kenapa? Yang benar gimana? Tanya, Bu, ini segini. Saya mesti jahit nih. Jahitannya nih, benangnya nih kayak begini nih. 30. 30 tuh lumayan gede, Frankie. Ke benang biasa lah. 30. Kalau dijahit, terus ada cacatnya nggak, Dok? Ini artis nih. Ya ada lah, nanti ada garis, ada palang begitu. Waduh, Dok, bisa nggak, Dok? Yang nggak ada tandanya. Ya bisa, pakai benang yang 60 atau 70. Itu benangnya tipis sekali. Tapi jahitnya kalau yang tadi biasa itu paling ada 3 jahitan. Ini bisa jadi 5 jahitan, 6 jahitan. Dan lama kan? Itu benangnya tipis sekali, Frankie. Dokternya mesti pakai ini pembesar. Kalau kerja yang ini lama, anestesinya lama. Ya ibu mendingan anestesinya di kamar operasi. Yang jahit dokter bedah plastik. Beda lah, Frankie. Dokter UGD ngejahit 3 biji begitu, paling harganya paling maksimalnya 1 juta. Kalau dokter bedah plastik kamu panggil untuk jahitin begitu, itu bisa berapa juta? 5, 6 kali lipat. Nah kalau nggak ngawari gitu, Dok, ada si dokter nih kurang ajar. Gua begini selesai gitu, gua ada tandanya. Ya dibedah lagi, dijahit lagi, Dok. Nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Tapi kan kadung dia udah nggak percaya sama dokternya. Maksudnya saya, itu ya dokter itu juga memang mesti tahu itu kelasnya seperti makanya biasanya pasien sudah milah sendiri. Oh kalau gue sakit yang mending ke dokter situ, ke rumah sakit itu biasanya lebih murah. Sampai di situ ini gitu loh. Dokter biasanya tuh praktek cuma sampai hari Jumat. Enggak, kalau Sabtu. Kalau Minggu ada yang praktek, tapi Sabtu masih ada yang praktek. Tapi kalau Minggu biasanya enggak. Kalau Sabtu Minggu dokter praktek juga kan, kalau dokter kawinan kan nggak usah ganti jas lagi, Dok. Langsung tuh pakai baju putih jas. Gitu. Enggak, jadi maksudnya saya, jadi biasanya itu pengaruh. Jadi mulai dari gedungnya, pelayanannya, keramahan dokternya. Nah, baru setelah yang terakhir itu baru dokternya pinter apa enggak, Frankie. Nah, yang satu yang mempengaruhi itu kalau dari segi pasien apa? Ini pasiennya rame enggak? Nah, sama aja seperti kamu pergi ke restoran. Iya, yang tadi. Restoran kalau rame, wah ini pasti gini. Tapi kalau ke dokter jangan, itu nggak merupakan faktor pilih utama. Kenapa? Karena kalau dokter pasiennya banyak sekali ngantri, nggak itu ketanganan, Dok. Biasanya dokternya kurang teliti. Nah, ada dokter ya yang praktek mulai dari jam 3 sore itu sampai jam 3 pagi, Frankie. Nah? Ya, itu pasiennya mau nungguin sampai jam segitu, Dok? Iya. Buset deh kalau saya mah. Nah, enggak, tapi memang kenyataannya begitu itu. Makanya sebenarnya kesian dokter ya. Tapi kalau yang kayak begituan, bagaimana kamu bisa mengharapkan dokter itu bisa mengobati dengan benar? Karena ada satu penelitian ya di luar negeri. Ini penelitian nih hal yang biasa deh. Dilakukan penelitian pada dokter ronsen aja nih, bukan dokter yang ronsen kan artinya resikonya lebih kecil kan. Dikasih dia baca ronsen kan, kasih ekspertise, gini. Kalau udah dia ngerjain 1 hari itu di atas 100, diagnosisnya ngaco. 100 pasien, Dok? 100 gambar. Oh, 100 gambar. Enggak, ini baru ngomongin nih yang kagak tindakan nih. Iya. Cuman analisa doang. Analisis gini. Di atas 100 begini, makanya ke atas dasar penelitian itu, dokter ronsen pun baca ronsen itu dibatasi. Gambar. Itu gambar. Kalau pasien lebih parah lagi, karena kalau misalnya dokternya udah kelaparan, belum makan, di rumah istri ngomel segala macam, kemungkinan dia salah gede. Terutama kalau pasiennya di atas 30 udah nggak bisa, Frank. Makanya kalau kita coba, kamu pernah ke luar negeri kan? Pernah sih. Oke, berobat ke luar negeri. Apa bedanya? Kalau berobat ke luar negeri nggak amuk. Nggak, jalan-jalan ya. Nemenin kakak saya. Kalau berobat ke luar negeri, biasanya setiap dokter yang praktek di rumah sakit tuh dibatasi jumlah pasiennya. Iya. Dibatasi misalnya 30, nomor 1, 2, 3, 30, ceklek, nanti besok. Daftar boleh buat besok. Iya. Ya begitu. Nggak usah jauh-jauh ke negara tetangga, begitu deh, Dok. Ya jadi itu yang harus dilakukan. Jadi artinya nggak bisa, dokter tuh jangan sangka dokter itu nggak boring, Frank. Boring karena yang datang tuh orang ngeluh semua. Kalau di atas 30 tuh dokter udah nggak bisa berpikir jernih. Makanya bagaimana dia bisa senyum, bagaimana bisa ramah, nggak mungkin. Dan kesian susternya, Dok ya. Bisa disangkanya susternya nggak beres, Dok. Dokter tahu kan antara sekretaris yang baik dan sekretaris yang tidak baik? Apa? Menyapa
bosnya. Kalau yang baik kan dia bilang selamat pagi Pak. Kalau tidak baik dia bilang apa? Sudah pagi Pak. Nah itu nanti si susternya bisa begitu juga. Dok sudah pagi dok. Padahal dia cuma mau ngasih ikat, dok udah kita pulang aja dok. Gitu. Enggak, tapi itu dari segi dokternya, Frankie. Jadi itu sebenarnya jadi makanya gini ya. Kalau saya kan di rumah sakit juga jadi konsultan. Kalau ada gugatan pasien segala macam. Itu mostly ya. Kalau ada rumah sakit atau klinik digugat sama pasien, itu karena komunikasi yang tidak jalan. Nah, jadi komunikasi dokter pasien itu nggak jalan, makanya kemudian itu jadi masalah. Jadi artinya si dokter mempunyai kewajiban, wajib nih dok ya? Iya. Harus menjelaskan segalanya sesuatu dengan bahasa yang lebih mestinya gampang dimengerti lah ya. Dimengerti, dan dia harus yakinkan bahwa dia benar-benar pasiennya ngerti. Jadi kalau dia memutuskan ya yang memutuskan si pasiennya, dokter udah kasih begini kemungkinannya. Saya akan ngasih gini, Anda setuju nggak setuju? Oke gitu loh. Jadi misalkan ada si pasien tidak mengerti terhadap ini penyakit apa dok, nah dia harus punya kewajiban jelasin tuh dok ya. Iya. Nggak boleh. Ya udah yang tahu saya aja deh, kamu nggak usah tau deh. Nggak, apalagi kalau pasiennya nanya, itu wajib dijelaskan. Wajib dijelasin tuh. Nah sekarang ini ada nih yang kenyataan Frankie ya. Sekali waktu gini, kakak saya tuh dimasuk di ICU. Kakak saya di satu rumah sakit lah malam. Rumah sakitnya gue bagus dan besar, Frankie. Malam dia datang. Kalau di ICU kan ada keluarga nunggu tuh, ada ruangan tunggu keluarga. Dia kadang-kadang bawa bantal, bawa apa gitu ya di situ. Saya datang ke situ karena biasa deh, kalau saya datang baju preman, baju biasa, itu pasti dipegat sama satpam. Gak bisa Pak, udah waktu masuk udah lewat kan gitu. Saya cuma sempatnya malam kan habis praktek, sengaja pakai baju dokter, itu free pass. Begitu datang satpam gitu, ya malam dokter, visite ya gitu. Dia mah kan gak kenal dokternya siapa. Masuk ke dalam, terus masuk ke ruang tunggu itu kan. Kakak saya lagi di dalam, ngobrol, kemudian ada di situ ada orang yang nunggu, nenek-nenek. Ini beneran nih? Bener. Bukan nenek-nenek yang kakinya nginjek tanah nih dok? Enggak, bener. Nenek dia samperin, Pak, mohon maaf Pak, Bapak dokter? Iya. Dia keluarin resep lagi. Dok, saya mau nanya nih dok, ini resepnya apaan ya? Yang ibu mau nanya mana? Yang ini apa, yang ini apa, yang ini apa. Saya terangin ini fungsinya ini gini-gini. Terus dia bilang, lah dok, kok ininya antibiotiknya 2 macam dok? Kira-kira kenapa dok ya? Saya bilang, Bu, saya ini bukan dokter yang ngerawat. Ibu ini resep siapa? Resep suami saya di dalam. Suami saya udah 2 minggu di dalam di ICU. Wah. Saya dikasih resep ini sama suster. Saya nggak diterangin apaan ini. Tapi kenapa antibiotiknya mesti 2 dok ya? Ini antibiotik saya udah tanya harganya mahal banget dok. Jadi buat apa dok? Saya bilang, Bu, ibu kan mestinya nanya ke dokter yang ngasih resep. Bukan saya emang dokter, saya bisa nerangin. Tapi kan dikasih itu kenapa saya nggak tahu. Diagnosis juga saya nggak tahu, saya bilang. Kenapa ibu nggak nanya sama dia? Bukan nggak nanya dok, saya udah nanya. Tapi dokter itu nggak pernah mau jawab kalau saya tanya. Terus saya tanya, dokternya visitanya jam berapa? Jam 11 malam. Jam 10 malam, 11 malam setelah selesai poliklinik baru visite. Baru periksa. Jadi pasien dibangunin tuh, dokter periksa. Habis itu ngomong-ngomong. Nah, pada saat itu kan ibu bisa nanya. Kalau saya nanya sama dia, dok, nggak dijawab sama dia. Mungkin saya sih bisa ngerti. Mungkin dokternya kecapean. Dijawab. Emang sama sekali nggak bisa ngomong sama dokter itu? Nanya kan ibu kan punya hak untuk nanya karena ibu bayar. Saya bilang, nggak pernah diladenin dok. Saya pernah dia selesai visite, dia keluar, saya pepetin, nanya dia nggak jawab. Dia bilang ini, kalau mau nanya besok pagi di poliklinik. Nah jadi dia harus daftar sebagai pasien dan kemudian baru diterangin tentang resep yang dikasih sama dia. Nanti saya ajarin itu si ibu, kayaknya masih ada nanya pendahuluan dok. Apa? Dok nanti pulang lewat mana dok? Itu keluar premannya tebet sama orang tanah tinggi yang begitu. Ya digituin kan pasti dia mikir, ya ampun kalau gue nggak jawab nih. Enggak, terus udah gitu saya ngomong begini. Sampai saya bilang, itu karena kecapean mungkin. Tapi bisa juga karena sifat. Dan satu ya, seorang dokter itu adalah pelayan.
pemberi jasa, sudah seharusnya dia tuh ramah sama setiap orang. Itu apalagi itu surat itu tanggung jawabnya dia. Saya cuma bilang begini, dalam hati saya nih, kalau kayak begini, tinggal tunggu waktu aja pasti di komplain pasien. Saya ngomong langsung habis itu saya ngomong sama direkturnya. Saya ketemuin kan direkturnya adik kelas saya. Saya bilang ini dokter ini kejadian seperti ini. Saya bilang kalau ini terjadi, jangan salahin dari one day nanti ada pasien yang kenapa-napa itu dikomplain, bukan dikomplain dokternya salah, belum tentu. Tapi dikomplain karena udah ada ketidakpuasan. Sehingga kalau ada sesuatu yang miss aja udah pasti dia nanti rumah sakit akan kena dampaknya. Kalau saya sih mewakili netizen nih dok, ngelihat itu dokter itu sifat yang kedua dok. Apa? Jadi bukan karena kecapean, sifatnya. Karena kan dia waktu bilang kalau mau daftar lagi sebagai pasien kan, yang kita tanyain kan bukan saya yang jadi pasien, pasiennya kan suami saya gitu kan. Iya, tapi dokternya udah kecapean. Nah, tapi itu kan sebenarnya kalau saya balikin lagi sistem, Frankie. Karena rumah sakit yang seperti itu mestinya membatasi dokter kalau mau visite itu di jam-jam bukan istirahat sampai tengah malam. Nah itu kan kesian pasiennya juga dok ya. Iya. Lagi pas istirahat dibangunin gitu. Di bangunan. Iya. Kalau orang Betawi namanya di bangunan. Memang itu istilah yang salah tuh dok. Karena nggak ada imbuhan akhiran in, adanya an atau kan gitu. Jangan di bangunan. Dibangunkan dok, yang harus yang benarnya dok. Gitu. Enggak, tapi maksudnya saya gitu akhirnya ya itu akhirnya diterima. Jadi dikasih tahu. Tapi saya pilih balik-balik lagi, saya pikir-pikir dulu saya sekolah dokter diajarin nggak sih bagaimana cara komunikasi yang baik, bagaimana cara ngomong supaya tidak menyakitkan pasien atau membuat pasien tuh merasa nggak enak. Nah saya punya cerita satu nih, ini menyangkut seorang yang terkenal juga lah, bapaknya tiba-tiba nyeri dada, Frankie. Bapak nih dok ya? Bapaknya nyeri dada, umur ya mungkin sekitar 60-an lah. Bawa ke rumah sakit besar di Jakarta. Nah, ya kan diperiksa-periksa di EKG segala, ternyata dia ada serangan jantung. Terus dia bilang, ini bapak ini harus masuk langsung gini-gini. Kata bapaknya lah, saya belum siap baju, belum siap apa-apa. Ya tapi harus begini-gini. Ini gawat nih, bapak besok harus dioperasi. Pak, saya tuh mesti mikir-mikir dulu pak, kalau dok baru mikir-mikir dulu kalau untuk operasi. Saya kasih tahu ya, kalau bapak nggak mau dioperasi sampai besok nih, dia bilang, bapak akan meninggal. Langsung pasiennya dek gitu. Langsung dia nggak nanya lebih lanjut, dia langsung bilang anaknya pulang katanya. Sampai di rumah bapaknya mikir kan, karena kan pasien kan kadang-kadang ada juga yang suka pikiran kan. Dia mikir, aduh gua bakal mati gitu. Wah pokoknya sama anaknya, pak ini gawat pak, bapak harus ke rumah sakit. Gak, gue gak mau rumah sakit, mendingan gue mati daripada gue ke dokter itu. Iya, saya juga begitu mikir dok. Akhirnya dia bilang gini, dibujuk. Enggak pak, kalau bapak mau besok saya ke ini tiket, kita pergi ke luar negeri, ke Asia lah di Malaysia. Tetangga lah ya. Nah, tetangga. Ya mereka juga sebenarnya nggak lebih bagus juga dari kita juga, Frankie. Akhirnya dia bilang gini, diurusin sama anaknya, bawalah pergi ke sana. Sampai di sana paginya, ketemu sama dokternya. Dokter periksa ulangin gini. Ya bapak sih sebenarnya memang angina pak. Bapak ada penyakit jantung koroner. Ya terus gimana dokter? Ya nggak apa-apa lah pak. Usia bapak sudah segitu. Udah biasa lah orang usia segitu ada penyempitan pak gini-gini. Ya nggak ada masalah gini-gini. Jadi bisa mesti gimana? Nanti bapak begini. Akhirnya dia pasang stand di sana. Dan bapaknya kemudian dia senang. Setiap berapa lama dia balik-balik ke sana. Tindakannya sama. Iya kan? Cuman perlakuannya awalnya berbeda. Jadi dia istilahnya kehilangan customer tuh dokter yang awal tuh dok. Iya, tapi bukan cuma itu, Frank. Habisnya dicerita ke orang-orang. Dokter itu begini, masa saya dibilang bakal. Jadi maksud saya, nah itulah ya, bagaimana komunikasi sampai ya akhirnya ada rumah sakit yang saya anjurkan begini deh. Ini terutama tuh ya menyangkut kalau orang-orang yang memang kalau menurut saya kamu itu kepribadiannya dokternya itu emang jutek. Orang jutek nggak boleh jadi dokter mestinya. Jadi dokter lab aja. Dokter lab. Atau dokter yang di belakang layar lah. Dokter radiologi boleh. Atau yang kayak tadi dokter bilang tuh. Ada gelar tambahannya dok. Dokter H. Nah, saya bilang begini. Akhirnya diginin. Ya iya juga sih masalah. Karena ada beberapa dokter yang sering komplain pasien. Karena dia nggak pernah ngomong. Ngomongnya tuh susah gitu. Karena itu kan dilaporkan dalam laporan jaga kan. Biasanya di rumah sakit itu ada dokter umum kan. Ada perawat, dia biasanya tuh setiap seminggu sekali atau
berapa itu ada laporan jaga. Nah, itu ada laporan. Oh, ini ada pasiennya komplain. Komplain ini kalau pasien komplain ke dokter umumnya biasanya atau komplain ke perawatnya gini-gini. Ah, ini daripada begini udah mendingan undang deh. Saya bilang undang psikolog. Untuk ngajarin ngomong, Frank ya. Ngajarin bagaimana caranya berkomunikasi sama orang, ngomong yang baik, yang menyenangkan hati orang. Fakta bisa sama, tapi kalau diterangkan dengan cara yang baik, diterima dengan baik. Jadi sampai diajarin ngomong gitu, Frank. Nah, jadi kalau menurut saya itu penting. Nah, jadi komunikasi yang komunikatif, Dok, ya, antara pasien sama dokter. Iya. Artinya kalau komunikatif di sini kan dua belah pihak nih, Dok, ya? Iya. Bukan cuma dokternya doang nih, Dok. Betul. Nah, sekarang si pasiennya sendiri kalau dia nggak bisa ngomong, Dok, itu gimana ceritanya, Dok? Nah, itu dia. Jadi saya cuma bilang kesalahan itu kalau komunikasi kan dua orang, Frank. Satu yang pemberi informasi, yang satu ini. Tapi namanya komunikasi itu harus timbal balik kan. Jadi kan komunikasi tadi kan itu kan bukan cuma si dokter doang. Komunikasi dua belah pihak nih, Dok. Dokter ya harus komunikatif, si pasien komunikatif. Nah, sekarang problemnya nih, Dok. Mungkin karena si pasiennya tersebut tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi di luar daripada kemampuan pasien, di luar daripada sifatnya pasien, pasiennya ini tidak bisa berkomunikasi. Dia bisa tanya dari si yang anternya gitu, Dok. Boleh itu seperti itu boleh, namanya alloanamnesis. Kalau ditanya ke pasiennya namanya autoanamnesis, langsung tanya ke pasiennya. Nah, kalau pasiennya anak kecil, pasiennya misalnya orang yang retardasi mental, orang yang udah tua yang nggak bisa ngomong, atau dia ngomong pakai bahasa lain. Ada orang yang kagak bisa ngomong apa, dia ngomongnya pakai bahasa Mandarin misalnya. Kamu sendiri kagak ngerti. Nah, itu masalah selalu ada, tapi pakai orang lain nggak ada masalah. Tapi pasien harus ngomong yang benar. Prinsipnya gini, ada berapa prinsip pasien. Yang pertama, pasien itu harus bisa menceritakan apa masalahnya. Karena dokter tuh nggak bisa mendiagnosis kalau pasiennya nggak cerita. Nggak ditanya sama dokter, Bu, ibu sakitnya apa? Saya sakit kepala. Sakit kepalanya gimana, Bu? Ya sakit kepala. Ya dokternya bingung. Nah, ya. Nah, kan harus bilang yang kayak gitu kan berarti si pasiennya nggak komunikatif. Dia bisa berkomunikasi tapi tidak komunikatif. Nah, tapi kalau dokternya bisa komunikasi itu juga bisa menggali sebenarnya. Sakit kepala, ya sakit kepalanya gimana, Bu? Seluruh kepala, depan doang, belakang doang, atau kanan doang, kiri doang. Oh gini, Dok, cuma sebelah kiri doang ya kan. Tapi itu timbal balik. Tapi dokternya juga mesti bisa. Jangan sampai pasien gitu dokternya juga nggak menggali. Dengan gitu nggak bisa. Misalnya contoh, beda nih ya. Itu dokter harus menggali. Jadi dokter yang baik adalah membiarkan pasiennya cerita. Dan kemudian kalau yang kurang dia tanya. Nah itu. Jadi itu sebenarnya bisa ditanggulangi kalau pasiennya. Tapi ada satu yang nggak bisa ditanggulangi. Kalau pasiennya bohong, Franky. Nah, jangan sangka pasien kagak bohong. Ada bohong. Dok, saya kenapa, Dok ya? Kencing saya itu panas, Dok. Panas, Pak ya? Tapi kencingnya memang panas, Dok. Lebih panas kan? Enggak, tapi dia ngerasanya panas. Oh, dia ngerasa panas di luar normal. Udah gitu rada perih, dokter. Nah, loh. Oke, Pak. Terus apa lagi, Pak? Bapak demam nggak? Enggak. Padahal dia demam, Frank. Lah, terus dia enggak demam. Saya demam berapa hari? Enggak, baru 1 hari. Padahal dia udah meriang-meriang udah 3 hari. Nah, kalau pasien bohong begitu, dokter jadi salah. Dan itu bisa fatal, Frank. Misalnya contoh, orang demam berdarah. Kalau misalnya orang demam berdarah, dia biasanya gawat di hari ke-3, ke-5, ke-7, hari-hari ganjil. Dan biasanya kalau sebelum hari ke-4 atau hari ke-3, hari ke-4, dokter tuh diagnosis bisa kurang tepat karena kalau diperiksa darah pun belum keluar hasilnya. Nah, misalnya itu contoh. Terus misalnya lagi ya ini, pasien datang dengan yang tadi kembali ya ke kencing panas. Kencing panas gini. Diperiksa sama dokter. Iya, oke Pak, periksa, diperiksa di ujung kemaluannya si cowok ini ada nanah. Pak, itu celananya kuning-kuning ya, Pak? Iya, kuning-kuning, Dok. Ini, wah kayaknya sih ini sih kencing nanah nih, Dok. Terus apa? Bapak main di mana kata dokternya? Oh enggak, saya nggak main. Saya tadi berenang di kolam renang katanya. Loh, dokter ini kan udah tahu di kolam renang. Wah, ada yang juga parah juga bukan? Karena saya pakai anduk teman saya. Nah, dia bilang, ya mungkin ketularan gini. Yang suka nakal tuh teman saya.
Dia naik kuda. Nah, saya waktu itu kan saya ikut naik kuda. Habis dia naik, saya naik situ. Saya ketularan katanya. Nah, kalau dokternya itu cuma dokter bilang, lu kenapa bohong lo? Tapi kalau dokternya rada-rada error juga, dia bisa nanya gini, kudanya cantik apa enggak gitu. Jadi si pasien, Pak, Bapak main ya, kata dokternya. Oh ya enggak dok, karena begini, saya itu yang nakal tuh teman saya dok. Saya nggak main begitu, saya nggak pernah main begitu dok. Saya tadi habis piknik sama teman saya, kita naik kuda, dan dia habis naik kuda, saya naik kuda lagi, katanya. Dia bilang kuda yang sama, pasti ketularan dari situ lah katanya, atau dari anduk. Nah begitu kalau dokternya ya rada ngeyel, dia bisa langsung jawab begini, Pak, kudanya cantik apa enggak? Nah, gitu namanya bohong. Pasien nggak boleh bohong. Apapun yang dia rasakan, misalnya tanya, kamu setelah itu kamu makan obat apa? Oh, saya makan obat ini. Dia mesti cerita, karena kalau dia nggak cerita, dokter bisa kasih obat yang berinteraksi sama obat itu, bisa efeknya jelek gitu loh. Jadi kalau masalah pasien nggak bisa ngomong, itu masih lebih sederhana dok ya? Sederhana, itu bisa digali dari dokternya, tapi jangan sampai bohong. Si pasien bisa ngomong tapi dia bohong. Ya. Nah, yang suka bohong aja kalau dia makan obat-obat tradisional. Makan herbal segala, nggak apa-apa, ceritain. Jadi dokter itu nggak akan menghakimi. Bilang aja tadi saya makan herbal ini, saya makan jamu ini, begini-begini. Jadi dokter bisa prepare. Jadi prinsipnya jujur sama dokter. Ceritakan semuanya. Tapi kadang-kadang suka aneh, Frankie. Kadang-kadang nih si pasiennya tuh sungkan sama dokternya, sengaja nggak mau cerita. Saya kan berapa kali ketemu teman-teman atau saudara, dia ke dokter, di dokter dia alim-alim, nggak banyak cerita. Sudah selesai ke dokter, dia pergi ke saya. Saya ini begini. Kamu cerita ke dokter nggak? Enggak. Dia nggak cerita ke dokter, malah nanya ke orang lain. Terus dia bangga lagi dok ya? Sama juga kadang-kadang dia ada resep, dikasih resep. Dia bukan nanya ke dokter, dok ini resepnya ini apaan? Ada efek samping nggak? Begini. Dan dia tuh harus nanya sampai jelas. Karena kenapa? Pertama obatnya apa dia mesti tahu. Sehingga dia tahu, misalnya kalau ini obat sakit kepala, kalau nggak sakit kan nggak usah minum. Atau ada obat ini harus dimakan 3 hari. Setelah 3 hari, Bapak mesti stop. Ya di stop. Atau ini harus dihabisin Pak ya kalau antibiotik. Jadi mesti nanya dan perjelas ke dokter. Dan kalau dikasih obat, tolong tanya. Ini dimakan pagi hari, siang hari, sore hari. Makannya perut kosong apa perut sudah makan. Karena obat-obat itu beda-beda. Ada yang dimakan sebelum makan karena perut kosong baru bisa diserap. Ada obat yang harus dimakan setelah makan. Perut isi baru dia bisa diserap. Ada yang kalau minum obat itu nggak boleh minum susu misalnya. Nah itu semua harus ditanya. Jangan nanyanya ke dokter lain. Nah itu kan jadi salah kaprah. Tanyanya ke dokter yang kasih obat. Dok, ini habis makan itu kenapa bibir saya jadi jontor ya? Kok saya jadi gatal ya? Nah dokter itu yang tahu, oh ya berarti obat yang itu di stop deh begitu. Kan dokter itu tahu. Jadi harap punya nomor kontak si dokternya dan hubungin dokter itu. Pergilah balik ke dokter itu. Jangan nanya ke orang lain. Dia ke dokter yang nggak mau cerita, malah ceritanya ke orang lain. Termasuk kalau ada keluhan, harus cerita ke dokter yang asal. Sebab akhirnya misalnya contoh habis dia ternyata ada efek samping, dokter bilang, wah kalau gini kayaknya sih ini diagnosisnya nih kayaknya lebih berat dari itu deh. Saya perlu ngirim ibu ke dokter spesialis kayak gitu loh. Jadi balik-balik ke dokter tadi. Sebab kalau komunikasi itu nggak jalan, nanti yang terjadi curiga. Jangan-jangan nih si dokter nih obatnya expired nih. Jangan-jangan nih si dokter nih salah kasih obat. Nah padahal belum tentu. Kurang pinter dokternya. Gitu kalau alergi kan bukan gara-gara dokternya kan, karena badannya sendiri kan. Yang tidak bisa menerima obat itu. Nah jadi dokter tahu yang badan bikin alergi mana enggak gitu. Jadi kalau menurut saya sih mesti dua-dua belah pihak lah. Artinya si dokternya harus bisa komunikasi, si pasien harus bisa komunikasi. Kalau ada masalah, nanyanya ke dokter itu, jangan nanya ke orang lain. Karena orang lain tuh bisa aja juga ngojok-ngojokin malahan. Oh emang tuh dokter itu tuh, emang orangnya begitu tuh, sering bikin efek samping tuh begini-begini. Nah, jadilah kemudian jadi suuzon, pikiran yang jelek-jelek ke dokternya. Nah, dok, boleh nggak seorang dokter tuh belak-belakan? Udah lah Pak, jangan bohong. Oh boleh. Boleh ya? Boleh. Oh kalau saya mah kayak gitu malah jujur. Dan satu, seorang dokter yang mungkin tadi saya mau tambahkan, tidak boleh menjudge pasien. Jangan begini, Bapak sih begini. Apalagi nasihatin, itu kan dosa Pak. Dokter tuh pantang ngomong begitu Frankie. Seandainya pun dia kayak gitu cuman bilang, Pak Bapak berhubungan sama cewek itu kapan Pak?
Kian, setelah hubungan itu Bapak hubungan nggak sama istri. Kayak gitu. Mesti jelas. Supaya kenapa kalau dia setelah itu berhubungan sama istrinya harus diobatin juga. Nggak boleh dokternya kemudian ceramah agama di situ. Wah, Bapak begini, Itu Bapak tahu nggak? Apalagi offside, Dok. disebutin ayatnya begini, Bapak bisa masuk neraka, di neraka begini. Lah, bukan ke situ arahnya. Jadi dokter tuh nggak boleh ngejudge pasien. Apapun yang error apapun dia bisa. Udah saya begitu, saya udah kasih obat, saya makan begini. Bapak nggak boleh makan obat begini. Nggak bisa begitu. Dokter tidak juga boleh mengecap pengobatan dokter lain. Karena dokter lain itu pasti punya reason, punya alasan. Ya kalau lo mau nanya kenapa begitu, ya tanya ke dokter sana. Jangan nanya ke sini mah nggak tahu apa-apa gitu kan. Oke dok, jadi kalau misalkan kayak si pasien nih memberikan satu informasi yang salah nih dok ya, terus kemudian beresiko fatal terhadap pasiennya sendiri dok, itu dokter punya tanggung jawab untuk secara etika atau apa dok? Atau nggak bisa disalahin? Gini, itu sih mungkin perlu pembahasan khusus lah. Khusus ya, dok, ya? Kalau nanti ada komplain dari pasien itu bisa dokter salah, bisa tapi juga enggak. Intinya di sini keterbukaan kedua belah pihak. Ya. Jadi bukan cuma si pasiennya doang yang harus terbuka dengan penyakit dan awal dia dapat penyakit, dia juga harus, si dokternya harus juga terbuka juga nih dok ya. Ya. Nah, satu lagi nih Frankie nih. Sekarang kan barangkali kamu tahu ya, di masyarakat tuh ada yang namanya dokter kecantikan. Dokter cantik apa dokter kecantikan nih dok? Oh, dokter cantik banyak. Dari dulu ada dokter kecantikan. Nah, dokter-dokter itu ya mengkhususkan diri, mengobati atau membuat orang makin cantik. Ya. Nah, yang untuk kayak gituan, terus kemudian di kedokteran ada juga namanya kedokteran rekonstruktif, bedah rekonstruksi, bedah plastik. Nah, bedah rekonstruksi itu adalah merekonstruksi supaya kembali menjadi normal. Misalnya orang habis kecelakaan, ada mukanya penyok sebelah, diperbaiki. Ada jaringan parut, misalnya jaringan parut di sini dibikin supaya jaringan parutnya hilang. Orang habis sumbing, ini namanya rekonstruksi, Frankie. Bedah rekonstruksi. Nah, itu tadi bedah rekonstruksi. Rekonstruksi itu orang yang tidak normal karena penyakit, bisa kena tumor ya bolong, terus dibikin rapi. Rekonstruksi namanya bedah rekonstruksi. Jadi setelah bedah, dalam bedah rekonstruksi. Ada juga bedah plastik. Bedah plastik itu orangnya normal. Orang normal dilakukan operasi supaya menjadi lebih cantik. Nah, kalau itu kedokteran bedah. Nah, kalau dokter kecantikan itu ya dia main di luar-luar gitu ya. Nah, tapi itu semua sama, ada satu hal tambahan. Dokternya harus lebih dengari pasien. Oh, gitu. Kenapa? Ya punya kuping kan dok? Bukan, persepsi beda, Frankie. Karena menurut kita cantik, menurut dia belum tentu cantik. Tapi kenyataannya kalau orang habis kecelakaan diperbaiki, seringkali setelah diperbaiki ternyata menurut dia udah cantik, pasiennya komplain. Dia bilang, dok, kenapa muka saya jadi begini? Kan ibu udah cantik. Enggak cantik katanya. Lama-lama setelah ada banyak sekali masukan, dia menyadari bahwa ternyata cantik tiap orang tuh beda. Bener banget dok, kalau soal gitu mah dok. Nah, sekarang misalnya nih, contoh ya, kamu lama di Afrika, terus bergaul sama monyet. Monyet lah, setiap hari ketemu monyet. Lama-lama monyet cewek kelihatan cantik lagi. Gini dok, kalau kita lama-lama bergaul sama monyet dok ya, begitu ngelihat perempuan sembarangan juga kita anggapnya cantik dok. Enggak, tapi maksud saya cantik itu ternyata beda. Akhirnya dia bikin disertasi S3 nih di UI. Disertasinya tentang cantik menurut suku-suku bangsa. Ternyata setiap suku bangsa tuh nilai cantiknya beda, Frankie. Iya. Karena misalnya contoh, ini perempuan menurut kita nih cantik nih ya. Dia bilang tapi karena dia sukunya Batak, oh nggak cantik begini-begini. Tapi yang si Batak ini kalau dinilai sama orang Jawa dibilang cantik. Gampang ngomongnya gini dok. Bule kalau ngeliatin orang Indonesia cewek-ceweknya dibilang cantik semuanya dok. Ya karena hitam, Frankie. Ya bukan hanya itu, mungkin dia punya ya auranya beda atau gimana. Tapi kita ngeliatin orang bule, cewek bule yang kayak gimana kita bilangnya cantik. Ya kan begitu karena nggak pasaran gitu kan ya. Nggak, tapi makanya itu ternyata. Jadi disertasi itu masuk susah, Frankie. Kenapa? Nah itu kan cantik itu kan subjektif. Terus gimana caranya dilakukan penelitian? Jadi begini. Dia mau membandingkan supaya gini, 3 suku terbanyak yang melakukan operasi dan jadi pasien itu Jawa,
Minang sama Batak. Jadi diambillah 3 suku itu untuk menilai cantiknya dari mana. Jadi dipilih sekian puluh orang. Terus orang ini, jadi sekian puluh orang dinilai sama macam-macam. Ada artis yang menilai, ada dokter kecantikan, kemudian ada dokter, terus ada sutradara, terus ada itu apa pokoknya segala macam orang, termasuk pelukis dan segala macam. Suruh menilai orang-orang ini, kasih nilai, sekian puluh orang, sekian puluh orang. Menilai, dan kemudian dari setelah nilai itu diambillah 30 orang yang nilainya tertinggi. Itu artinya 30 orang yang tercantik menurut macam-macam profesi ini. Yang ini cantik. Nah, setelah itu di CT scan. Nah, di CT scan di foto, diukur tuh panjang matanya berapa, hidungnya berapa tinggi dan segala macam pakai CT scan semua. Nah, akhirnya dirumuskan yang cantik itu rata-ratanya orang Batak, orang Minang sama orang Jawa. Ternyata rata-ratanya beda, Ya. Jadi misalnya contoh, saya nggak tahu ya, tapi misalnya contoh, kalau orang Minang ternyata kalau cantik misalnya barangkali matanya lebih ke samping, hidungnya lebih mancung, whatever lah. Tapi akhir dari situ kemudian dibikin program, dibikin program komputer sehingga nanti kalau misalnya ada pasien yang mau bedah rekonstruksi, dia orang Batak, dipakai reference Batak tadi. Kira-kira kan sekarang pakai komputer kan bisa masukin dia Batak, langsung buka kayak gini. Nah, ibu mau nggak nanti mukanya setelah operasi kayak gini? Orang ini seperti ini, seperti ini. Dari itu ternyata komplain menjadi berkurang. Kebayang nggak? Itu jadi benar-benar diilmiahkan dan dia melakukan penelitian itu dengan salah satu co-promotornya itu dokter profesor dari Korea. Korea kan terkenal tuh untuk cantik-cantik begitu. Nggak benar. Ya kadang mereka ya memang teknologinya bagus, Nah, jadi maksudnya saya, event itu pun bisa dibikin jadi ilmiah. Nah, untuk dokter-dokter tadi, saya nggak banyak bertanya dengan dokter kecantikan ya, tapi bedah plastik dan bedah rekonstruksi. Selalu saya ngomong satu hal tambahan yang dokternya itu harus lakukan, konsultasi lama sama pasiennya. Bagaimana falsafah hidupnya dia, bagaimana dia menilai yang namanya cantik itu seperti apa, yang seperti ini. Terus kamu kalau dioperasi maunya jadi seperti apa? Terus gini-gini, dan kamu udah berobat kemana aja? Berobat kemana aja, ke dokter siapa aja? Karena kenapa, Frankie? Ada satu hal yang menjadi masalah di pasien, yang bermasalah pasiennya. Namanya minority complex, Frankie. Pasiennya ini memang menderita minder di dalam dirinya karena sejak kecil sama orang tuanya, sama saudaranya, sama temannya dibanding-bandingkan dengan saudaranya. Dia bilang, saudara kamu tuh cantik, kakak kamu tuh cantik, begini-begini. Jadi dia merasa minder, walaupun dia sebenarnya cantik. Menurut orang semua sih cantik, cuman dia lebih kurang cantik dibanding kakaknya. Maka orang seperti itu menderita minority complex. Kalau dia datang ke dokter, percaya deh Frankie, dipermak berapa kali pun mukanya, pasti dia bilang kurang cantik. Kemudian dia melakukan shopping. Pergi ke dokter ini, dia nggak puas. Kesini ini nggak puas. Pergi ke dokter ini. Kalau ini udah dipermak sama dokter ini, dipermak sini. Nah, kalau pasien yang seperti itu, Frankie, harus diobati dulu kejiwaannya. Karena kalau dia ke dokter sepintar apapun, sebagus apapun, hasilnya pasti jelek. Nah, itu satu, mesti dikonsultasikan ke psikiater atau psikolog. Dan dokter itu harus tanya, itu satu. Yang kedua, karena kalau enggak dia akan komplain, nanti pastinya bisa digugat rumah sakitnya. Wah, dokternya ngoperasi muka saya makin penyok katanya, misalnya contoh kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, dia harus punya foto pre dan post. Karena kenapa? Pre-nya begini, post-nya begini. Pre-nya begini, post-nya begini. Karena tanpa ada foto gitu, dia bilang dulu saya lebih cantik, sekarang jadi lebih jelek. Nah, sekarang ini apa? Makanya salah satu yang saya omongin untuk dokter itu apa? Di rumah sakit, termasuk ke dokter kulit ya, disediakan studio, Frankie. Studio foto. Karena kenapa? Kenapa perlu studio foto? Bukan semua foto biasa. Penyinaran, Frankie. Kalau dia bilang mau mutihin kulit muka, di foto. Terus ini pagi siang hari sama sore hari kan beda, Frankie. Warnanya. Terus pakai kalau dulu kan pakai film-film beda. Fuji sama Kodak kan jadi beda. Kalau Fuji jadi lebih indah daripada aslinya, Dok. Kalau Kodak jadi kuning semua.
Itu nggak bisa. Jadi kameranya harus sama, penyinaran semua sama. Jadi masuk studio sebelumnya cek gitu. Udah selesai diituin. Tapi ada satu lagi, Frankie. Ini satu lagi yang kemarin saya baru dapetin dari salah satu teman saya, dokter. Dia tuh gedein payudara, Frankie. Dia yang dilakukan apa? Mau gedein payudara, kan biasanya pakai perjanjian. Saya mau sekarang ukuran 36. Menjadi 38 misalnya. Kemangga 2 aja, Dok. Hah? Diapain? Ya depannya spons, dalamnya silikon, Dok. Nah dia gitu. Terus dia lakukan apa? Oh saya kerjain separuh, dokter. Dia kerjain separuh. Di foto. Kan tadinya misalnya cuma payudaranya kendor, mau dikencengin. Kalau dikencengin dua-dua, pasien dia bilang, nggak ada perubahan, dokter. Dikerjain separuh. Habis itu di foto sama dia. Lihat tuh, yang ini udah naik, yang ini belum naik. Baru naik ini. Nah, sama juga misalnya orang kosmetikin wajah atau apa ya. Kanan kiri. Ya kadang-kadang ada dokter yang suka dikerjain separuh muka nih. Yang separuh dibiarin. Oh iya ternyata yang ini fleknya hilang, yang ini masih ada gitu. Baru separuhnya dikerjain. Kadang-kadang dengan cara seperti itu tuh menghindari komplain di belakang hari gitu. Tapi dokter hari ini beruntung, Dok. Saya ngundang teman saya, dokter yang cantik, Dok. Iya, Dok. Jadi nanti sebentar, Dok. Berikut kita akan ngobrol sama dokter cantik ini. Gimana saya bisa jadi cantik, Dok? Oh, gitu. Dokter mau cantik? Pakai kebaya. Enggak, kita istirahat dulu. Ntar kita itu lagi, Dok. Nah, itu yang tadi mungkin penjelasannya udah cukup, Dok ya. Kita tunggu si dokter cantik, Dok ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.